Jadi misalkan kita punya sebuah tabel, namanya tabel produk. Ada 1, 2, 3, 4, 5 atribut dengan satu primary key di kode produk ini. Tipe datanya varchar, 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 number, number. Lalu kita inputkan beberapa data, beberapa record. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 record yang kita acu dari tabel ini. Jadi kode produk P1 sampai P8. P1 sabun mandi batang 2, harganya sekian, stoknya sekian. Nah, kalau kita sudah melakukan insert ke dalam database, kita harusnya bisa melihat isi dari tabel produk. Ada 8 rows. Kita coba sekarang membuat beberapa pertanyaan. Saya harus duduk. Pertanyaan pertama, tampilkan seluruh data yang ada. Gimana jawabannya? Select, bintang, from, nama tabelnya, produk. Nggak ada masalah ini. Kita coba pasang. Yang tadi udah ya. Select, bintang, from, produk. Keluar semua. Ada produk, nama produk, satuan, stok, harga. Jumlahnya 8 rows. 8 rows. Rows sama record sama nggak? Record sama baris sama nggak? Sama. Jadi rows, record, baris sama. Pertanyaan kedua. Tampilkan kode produk dan nama produk. Select. From produk. Select kode produk, name produk, from produk. Yang ditampilkan adalah 2 buah kolom. Tapi rows-nya tetap 8. Barisnya 8. Jadi kita bicara tentang ngambil berapa ke kanannya. Berapa kolom. Tapi semua barisnya terambil. Kita lanjutkan. Tampilkan nama produk dan jumlah stoknya. NM produk. NM produk dan jumlah stok. Stok aja. Jadi kita panggil atributnya namanya stok. From produk. Kita ngambil berarti tidak semua ini kita ambil, itu kita ambil ini dan ini saja. Nah, ini produk, stoknya mana? Panjang. Oke, stoknya di sini. Lalu selanjutnya tampilkan kode produk dengan alias kode dan nama produk dengan alias nama produk. Select kode produk. Ingat ada aliasnya gimana alias? S apa? Kodenya huruf kecil huruf besar? Besar atau sama aja? Coba kita buat huruf kecil. Dan nama produk dengan alias nama produk, nama underscore produk, koma, nama produk, aliasnya produk, from, sini, pada produk, nama produk. Lihat ini huruf kecil. Tapi di sini jadinya huruf besar. Kita kasih S. Seandainya saya hapus di sini alias ininya, berhasil tidak? Tidak. Ada yang bilang berhasil? Kalau seandainya kita hapus, sama hasilnya. Tanpa kata-kata as sama hasilnya. Jadi as itu opsional. Untuk pemberian nama alias boleh dipakai, boleh tidak kata-kata asnya itu.
Tapi disarankan menggunakan ya, lebih afdol. Kalau seandainya saya kasih tanda ini sebagai aliasnya, apa yang terjadi? Kodenya huruf kecil. Nama produknya saya kasih ini, tapi saya kasih, nah sebentar. Oke, ini dulu ya. Kasih tanda petik. Yang terjadi adalah, perhatikan ini, huruf kecil. Jadi kalau menggunakan tanda petik ini sesuai dengan yang kita tuliskan. Lampu mati. Lampunya aja yang mati. Oke. Di sini lihat K-nya huruf besar, selebihnya huruf kecil. Tergantung, jadi kita menggunakan di dalam tanda kutipnya ini seperti ini. Lalu kalau saya seandainya ingin nama produk, saya ingin kasih spasi, boleh nggak? Kalau seandainya kita paksakan seperti ini, tidak bisa, karena dianggap sebagai dua nilai. Kalau yang dianggap sebagai satu nilai, boleh pakai tanda ini. Baru bisa, nama spasi produk. Bisa ya? Oke, selanjutnya tampilkan, ini sebenarnya yang tadi ya, tampilkan kode produk alias kode dan nama produk dengan nama underscore produk yang tadi. Lalu tampilkan satuan produk, jika ada yang sama cukup ditampilkan sekali. Contohnya adalah satuannya ini adalah buah, botol 5 saset, botol 500, kotak, botol 1000-nya muncul 3 kali. Jadi yang munculnya 3 kali kita hitung, kita tampilkan hanya 1 kali. Jadi nanti ada berapa record yang tampilkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 2 diabaikan. Pakai apa caranya? Select nilai satuan produk. Jadi nilai satuan produk adalah nilai ini, nilai dari satuan. Satuan. Where kode produk. Oh, sebelumnya harus ada apa? Setelah select from From produk. where Sama dengan bukan. Perhatikan soalnya. Jika ada yang sama cukup tampilkan sekali. Berarti ini kan ada yang sama nih. Kita akan menggunakan satu buah keyword. Keywordnya adalah, kalau seandainya nggak dipakai segini saja ya, select satuan from produk, tampilnya adalah berulang 8 rows. Kalau ingin tampilkan yang tidak berulang, berarti harusnya ada 6 kan? 6 itu kita tinggal menambahkan sesuatu di depan sini. Distinct. Distinct itu untuk menyeleksi hanya yang berbeda saja. Ya. Jadi yang botol 1000 ml ini tidak tampil. Ada dua cara untuk menampilkan nilai tapi tidak berulang. Bisa menggunakan distinct atau kita bisa melakukan dengan group by. Group by, nama apa yang mau kita bedakan? Hasilnya sama dengan distinct. Jadi mau kita pakai distinct, hasilnya seperti ini. Mau kita pakai group by dengan yang kita select, hasilnya sama. Tapi disarankan gunakan distinct saja. Walaupun secara performansi ada yang bilang group by ini lebih baik dari segi kecepatannya. Jadi kita gunakan distinct saja. Oke, lanjutkan. Dia tampilan seperti ini. Tampilkan seluruh data dengan nilai satuan adalah botol 1000 ml. Jadi tampilkan semua data, tapi yang tampil hanya ini saja. Select bintang from
where where kode satuan where satuan sama dengan kutip botol bukannya berdasarkan kode ya, berdasarkan kode itu permintaannya adalah tampilkan yang satuan satuannya botol. adalah botol. Berarti where kode produk sama dengan Kode sama dengan berbeda kode produknya. Kalau untuk menampilkan suatu kondisi, kita perhatikan permintaannya apa. Karena permintaannya tampilkan yang botol 1000 ml, kita bisa mengambil where-nya berdasarkan satuan sama dengan botol 1000 ml. Jadi cukup seperti ini. Nah, dapatlah 3 record. Botol. Kalau ingin menampilkan yang kotaknya saja, kita tinggal ganti where satuan sama dengan kotak. Tapi hati-hati dengan huruf besar, huruf kecil. Seandainya kita melakukan ini, dapat nggak? Nggak dapat. Karena values itu case sensitive. Tapi kalau nama kolom tidak case sensitive. Nama kolom, kode produk, nama produk tidak case sensitive. Tapi kalau isi itu case sensitive. Huruf besar, huruf kecil ngaruh. Oke. Lanjut. Tampilkan kode produk, nama produk, satuan dengan nilai satuan adalah buah. Jadi tampilkan kode produk, nama produk, satuan di mana yang tampil hanya buah saja. Jadi select kode produk, NM produk, satuan from produk where sama dengan buah. Kode produk, NM produk, satuan from produk where satuan sama dengan buah. 2 apa 1? Kalau pakai gini bisa nggak? Sudah dicoba belum? Pernah nyobain? Nggak bisa. Karena tanda kutip 2 itu hanya digunakan untuk alias. Tanda kutip untuk alias, petik 1 untuk nilai. Jadi kalau saya ingin menampilkan, menambahkan sesuatu di sini, satuan ini, kamu tampilan. Belum benar ya. Untuk perbaiki dulu, kita gunakan tanda petik 1. Tanda petik. Oke, kita akan dapat kode produk, nama produk, satuan. Kalau seandainya NM produknya, nah perhatikan sini. Kalau NM produknya saya kasih tanda petik, bisa nggak? Bisa. Tapi nama produknya isiannya adalah NM produk. Kalau dikasih tanda petik, itu yang tampil. Jadi saya bisa membuat sebuah perhitungan di sini. Misalkan NM produknya saya hitung berdasarkan 1 ditambah 2 SNM produk. 1 plus 2 SNM produk. Jadi di dalam sebuah query saya bisa melakukan sebuah operasi penjumlahan. NM produknya sekarang bukan namanya, bukan sabun mandi batang, tapi nilai ini yang dialiaskan sebagai NM produk. Kalau seandainya saya tambahkan di sini NM produk yang kedua, jadi ada 2 nih NM produknya nih, mungkin ya? Boleh nggak? Tampilnya sama nggak? Tampil semua.
Yang angka 3-nya tampil untuk NM produk pertama, sabun mandi batangnya tampil untuk NM produk kedua. Bisa. Oke. Kita lanjutkan.